Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyya karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan yang paling utama, kita kembali senantiasa bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak memberikan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa tetap istiqomah bermajelis di tempat yang mulia ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan semoga insya Allah sampai pada kita dan kita diakui sebagai umatnya dan insya Allah mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Anas sholat subuh yang insya Allah dimuliakan Allah pada pagi hari ini, kembali saya diberi tugas untuk menyampaikan kebenaran yang datangnya dari Allah dan Rasulullah SAW. Pada kesempatan ini saya boleh mengambil judul mungkin pertanyaan Allah. Nah, di dalam Al-Quran kita sering baca menemui ayat yang berbunyi wa ma adra. Itu semua ternyata adalah pertanyaan Allah. Dan pertanyaan-pertanyaan Allah itu ada yang bisa kita jawab dan ada yang tidak bisa kita jawab. Dan ini antiknya, dalam tanda kutip antiknya ini, Allah bertanya, tapi Allah juga sendiri yang menjawab. Misalnya di dalam surat Al-Humazah, ya. Allah bertanya di situ, wa ma adraka mal khutamah. Ya. Sebelum kita membaca, mengenali ayat itu, ya, kita kemungkinan besar tidak akan tahu jawaban itu. Apa yang dimaksud dengan wa ma adraka mal khutamah? Tahukah kamu apakah neraka khutamah itu? Setelah kita membaca, setelah kita belajar, baru kita tahu bahwa apa yang dimaksud dengan neraka khutamah, yaitu azab yang dinyala-nyalakan. Contoh yang lain misalnya yang mudah adalah di surat Al-Qari'ah. Allah bertanya, wa ma adraka ma hiya. Dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Tadi neraka hutamah, sekarang hawiyah.
Tentu kita tidak akan tahu sebelum kita membaca, sebelum kita diberitahu. Ya. Wa ma adraka mahiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Jawabannya adalah yaitu api yang sangat panas. Narun hamiyah. Kenapa pertanyaan-pertanyaan itu Allah jawab sendiri? Karena sejatinya kita tidak tahu jawabannya. Maka Allah langsung kasih beritahu, langsung kasih jawaban. Nah, di surat lain atau di ayat lain Allah juga bertanya. Nah, pada kali ini dalam ayat tersebut Allah tidak langsung memberikan jawaban secara letterlek, secara langsung. Apa pertanyaan Allah itu? Bisa dibuka di surat Az-Zumar. Surat Az-Zumar itu surat ke-39 di ayat 9. Surat ke-39 ayat 9. Allah bertanya, Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Katakan, apakah? Nah, ini dengan kata apakah ini berarti bertanya. Apakah sama orang yang mempunyai pengetahuan dan tidak mempunyai pengetahuan? Nah, dalam pertanyaan ini bisa jawab ya kita. Kalau tadi nggak bisa jawab sebelum kita diberitahu. Pertanyaan ini saya yakin bisa jawab semua. Karena dengan pertanyaan yang barangkali lebih mudah. Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Kalau kita jawab berarti tidak sama atau beda. Tapi dalam pertanyaan itu Allah sindir di ayat berikutnya. Ya. Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat nih yang dapat menerima pelajaran. Artinya apa? Bahwa orang yang mengetahui, dalam bahasa agama, orang yang berilmu itu mempunyai keutamaan. Kalau ditanya apa perbedaannya orang yang mengetahui dan tidak mengetahui, pasti beda. Tetapi kita coba untuk menerangkan mengenai keutamaan orang yang mengetahui atau orang yang berilmu. Karena dari pertanyaan Allah tadi, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tentu orang yang berilmu pasti mempunyai kelebihan, mempunyai keutamaan. Orang yang berilmu, kata Rasulullah, itu seperti bulan purnama. Ya, bulan purnama itu kan indah, dikelilingi oleh bintang-bintang. Ya, pasti yang mendapat perhatian adalah bulan purnamanya karena keindahannya. Rasulullah bersabda dalam riwayat Ahmad dan Abu Daud, Fathul alimi ala jahili. Keutamaan orang yang alim, orang yang mengetahui tadi, atas orang jahil, atas orang bodoh.
Kafatlul qamari lailatal badri ala sairil kawakib. Keutamaan orang yang berilmu atas orang jahil seperti keutamaan bulan purnama di malam hari atas seluruh bintang-bintang. Jadi kalau ada bulan purnama, yang dituju adalah bulan purnamanya. Ada bulan purnama dikelilingi bintang-bintang, yang menjadi keindahan adalah bulan purnamanya. Maka benar kata Rasulullah bahwa orang yang berilmu itu laksana bulan purnama. Artinya apa? Ada keindahan, ada apa ya, pandangan yang menyenangkan gitu, melihat bulan purnama itu. Jadi orang berilmu itu dari ada sisi-sisi yang indah, dilihatnya menyejukkan, ya, dan fatwanya pun bisa menyenangkan umatnya. Kemudian selain seperti bulan purnama yang bisa indah dilihatnya, orang yang berilmu itu juga menjadi sumber solusi. Artinya bisa menyelesaikan masalah. Sifaul iyi soal. Obatnya bodoh itu bertanya. Bertanya kepada siapa? Nah, Quran menuntun fas'au ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang yang berpengetahuan, orang yang berilmu, jika kamu tidak tahu. Inilah ya tempat majelis di mana kita sering bertanya jawab. Ya. Jadi dari perintah-perintah ini, dari perintah Quran ini, itu dari Quran ini kita sudah menjalankan sebagian daripada syariat, yaitu saling tanya jawab tentang agama yang belum kita ketahui. Jadi orang yang berilmu itu bisa menjadi sumber solusi. Kan kita tidak mungkin kalau ada pengetahuan agama ini yang kita tidak tahu lalu bertanya kepada sembarangan orang. Maka perintahnya di Quran kan fas'au ahla zikri in kuntum la ta'lamun, yaitu bertanya kepada orang yang berpengetahuan. Bisa dilihat di An-Nahl surat 43 ya, mengenai perintah bertanya. Kemudian orang yang berilmu itu orang yang berilmu itu derajatnya lebih tinggi. Itu bisa dilihat di surat 58 ayat 11. Saya bacakan di akhir terjemahannya. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi orang yang beriman dan berilmu itu diberi derajat yang lebih. Berdasarkan pertanyaan awal tadi, orang yang tahu dan tidak yang tahu. Orang yang tahu, orang yang berilmu itu, kata Allah di dalam surat Al-Mujadilah itu, dilebihkan derajatnya. Allah mengangkat
derajat orang yang beriman di antaramu dan orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Ya. Nah, untuk mencapai derajat, ya, tentu banyak amalan yang perlu dilakukan. Selain mempunyai ilmu itu sendiri, untuk meningkatkan derajat, seorang ulama memberikan tips dengan 2 atau 3 hal. Ya. Yang pertama adalah jurdil, jujur dan adil. Ini sesuatu yang memang tidak mudah, ya, tidak enteng ya, untuk dilakukan ini. Tetapi jujur dan adil itu menjadi faktor untuk menaikkan derajat seseorang. Nah, jujur, kalau di awal kita mulai dengan kejujuran, maka akan melangkah berikutnya membimbing kepada kebaikan. Dan kebaikan itu akan membimbing kepada kebenaran. Kebenaran akan membimbing kepada masuknya surga. Ya, jadi ujung-ujungnya surga itu kalau kita awali dengan suatu kejujuran, apa saja, jujur saja. Dan kejujuran itu membuat kita tidak terbebani, sehingga kita dalam menjalani kehidupan itu menjadi lebih tenang, lebih tentram. Dan balasannya tadi dibilang surga. Ya. Rasulullah SAW pernah bersabda di hadis diriwayatkan oleh Muslim. Ini hadisnya agak panjang, saya bacakan artinya saja. Hendaklah kalian berlaku jujur, kata Nabi, karena sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan akan mengantarkan kepada surga. Jika seseorang senantiasa berlaku jujur dan berusaha untuk jujur, maka dia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Stempelnya jujur di sisi Allah. Jujur tempatnya neraka. Kemudian kata Rasulullah, hati-hatilah kalian dari berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta akan mengantarkan kepada kejahatan, dan kejahatan akan mengantarkan kepada neraka. Jika seseorang sukanya berdusta dan berupaya untuk berdusta, maka ia akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Gawat ya Pak. Jujur aja kenapa sih gitu? Sebab jujur mengantarkan kepada surga, sedangkan dusta mengantarkan kepada neraka. Orang yang berbuat dusta dimungkinkan sangat berpotensial akan berbuat dusta berikutnya. Saya kasih contoh misalnya gini. Anak besok mau ujian nih. Malamnya nonton bola. Wah, pas Piala Champion lagi. Nonton lah. Akhirnya kesiangan anak itu. Karena kesiangan dia gerubak-gerubuk, langsung berangkat, telat ternyata. Ditanya sama Allah, ditanya sama guru, kenapa kamu telat? Tadi bannya bocor, satu dusta. Ya, dosa pertama. Nambalnya di mana? Di tempat si Anu. 2 dusta. Untuk menutupi
telatnya itu dia berbohong. Nanti kalau masih ditanya lagi masih akan dusta lagi itu. Berapa nambal ban? Sekian, dusta lagi. Padahal dia nggak nambal ban. Dia kesiangan karena nonton bola. Nah, itulah contoh orang yang berdusta sangat dimungkinkan untuk membuat kedustaan berikutnya. Maka hati-hatilah kata Rasulullah kalian dalam berbuat dusta. Ya, karena dusta akan mengantarkan kepada kejahatan. Dan kejahatan tempatnya neraka. Di samping jujur yaitu adil. Adil ini juga tidak mudah, Pak. Tapi ya sama, ganjarannya adalah surga. Adil itu lawan kata daripada zalim. Adil menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi seorang yang adil dalam menegakkan keadilan ini mempunyai tauhid yang tinggi. Karena apa? Dia mempunyai tauhid yang tinggi karena dia menyatakan bahwa Allah itu yang tunggal. Kita bisa buka di surat Ali Imran ayat ke-18. Di situ Allah menyatakan, ya, Sahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Demikian pula para malaikat, ya, para malaikat juga menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Dan ini yang digarisbawahi, orang yang berilmu yang menegakkan keadilan itu juga menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Ini membuktikan bahwa orang yang berilmu yang menegakkan keadilan itu mempunyai tauhid yang tinggi. Kalau paham dengan tauhid ini, mempunyai tauhid yang tinggi ini, balasannya tidak lain adalah surga. Man akhiru kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Karena kebiasaan orang mengucapkan la ilaha illallah, insya Allah dalam akhir hidupnya bisa mengatakan la ilaha illallah. Karena kebiasaan kita mengucapkan, sehingga insya Allah dibimbing oleh Allah, dikasih hidayah ketika di akhir hayat kita mengucapkan la ilaha illallah. Mau semuanya Pak ya? Pasti mau semua. Untuk itu kita terus belajar istiqomah, membiasakan diri mengucapkan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Dia. Selain jujur dan adil, juga harus mempunyai akhlak yang mulia. Orang yang berilmu, yang ditinggikan derajatnya oleh Allah, diiringi dengan akhlak yang mulia. Karena akhlak ini menempati posisi yang penting dalam Islam nih Pak. Sehingga setiap aspek kehidupan dalam menjalankan syariat ini selalu berorientasi pada pembentukan dan pembinaan akhlak yang mulia. Dalam bahasa agama disebut akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Dan Rasulullah SAW itu menjadi teladan yang mempunyai akhlak yang
agung. Dalam surat Al-Qalam Allah katakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya kamu mempunyai akhlak yang agung. Jadi akhlak Rasulullah itu akhlak yang agung, yang perlu dicontoh. Kita berusaha step by step, sedikit-sedikit untuk selalu mencontoh kepada Rasulullah SAW. Karena Rasulullah sendiri diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Nah, akhlak yang mulia ini memang wajib untuk dipegang oleh setiap muslim. Sehingga dengan akhlak kita itu bisa menjadi contoh. Orang yang melihat orang yang akhlaknya baik, kemungkinan besar akan tertarik, akan mendekat. Makanya ada ulama yang mengatakan sebelum belajar ilmu syar'i, ilmu agama itu, pelajarilah dulu akhlaknya. Akhlak dikedepankan. Begitu pentingnya akhlak, sehingga Rasulullah pun diutus untuk menyempurnakan akhlak. Ya, selain jujur, adil, juga akhlak yang mulia, ada satu lagi yaitu orang yang derajatnya lebih tinggi itu diberi tugas amanah. Amanah apa artinya? Dapat dipercaya. Itulah amanah. Sama sekali ini juga tidak mudah. Bahkan ini dikatakan oleh Imam Ghazali, amanah itu suatu yang berat. Kenapa berat? Ya memang tidak mudah. Bahkan amanat itu ketika diberikan kepada atau ditawarkan kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, mereka menolak, khawatir tidak bisa melaksanakan dengan baik. Lalu amanah itu ketika ditawarkan kepada manusia, maka dipikulah amanah itu. Dikatakan oleh Allah, sungguh manusia itu sangat zalim dan bodoh. Ya. Yang dimaksud zalim adalah menzalimi diri sendiri. Sedangkan bodoh karena tidak mengetahui sama sekali akibat dari menerima amanah tersebut. Itu di surat Al-Ahzab ayat 72 atau 3 itu. Nah, untuk bisa mencapai amanah itu semuanya belajar, diawali dengan kejujuran, diawali dengan keadilan, kemudian berakhlak yang baik. Insya Allah dengan metode-metode ini amanah pun akan dipikul dengan baik. Jadi tadi ada empat untuk meningkatkan derajat orang yang berilmu itu, diantaranya dengan ilmu itu sendiri, kemudian dengan jujur dan adil, kemudian amanah. Nah, untuk mendapatkan predikat derajat yang tinggi di sisi Allah, selain berilmu, maka diiringi dengan jujur, adil, dan amanah, serta akhlak yang mulia. Dari pertanyaan Allah tadi, bahwa orang yang berilmu akan ditinggikan derajatnya. Nah, tadi dikatakan orang yang berilmu itu sumber solusi. Juga dikatakan orang yang berilmu itu derajatnya lebih tinggi.
Dari pertanyaan Allah di atas tadi, maka sebenarnya secara tersirat kita itu dituntut untuk jadi orang yang mengetahui, orang yang berilmu. Karena tadi sindirannya yaitu bagi orang yang mempunyai akal sehat dan orang yang mau menerima pelajaran. Maka secara tersirat itu dituntut untuk jadi orang yang berilmu. Karena orang yang berilmu itu akan mendapatkan keutamaannya. Nah, dasar pertanyaan itu nanti kalau kita mempunyai ilmu, insya Allah kita akan dibimbing, diberi hidayah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di akhirat nanti. Kan banyak sekali pertanyaan itu. Ya, di antaranya sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ia ditanya tentang 4 perkara, yaitu tentang badannya, untuk apa ia gunakan, tentang umurnya, untuk apa ia habiskan, dan tentang hartanya, dari mana ia peroleh dan dalam hal apa ia belanjakan, dan tentang ilmunya, nah ini bagaimana ia beramal dengannya. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi pertanyaan semacam itu kalau kita tidak awali dengan belajar di dunia ini, di taklim, ya, di majelis ini, akan sangat tipis harapan untuk bisa menjawabnya. Nah, pada hari ini kita diberi hidayah oleh Allah. Kita bisa bermajelis di sini, kita bisa tanya jawab, kita bisa mendapatkan ilmu. Maka kita harus terus belajar, menuntut ilmu. Perkara nanti bisa atau enggak bisa, ya, itu urusan Allah. Allah yang akan menyetel kita. Yang penting kita sering duduk di majelis. Kita gemar, kita demen dengan majelis ilmu ini. Sebab semua enggak ada sia-sianya. Majelis yang mulia, barang siapa yang menuntut ilmu, itu ganjarannya juga surga. Mudah, akan dimudahkan menuju surga. Rasulullah SAW bersabda, man salaka thoriqon yaltamisu fihi aliman, sahalallahu lahu thoriqon ilal jannah. Ya. Barang siapa menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, ya, ini bapak ibu dari rumah, selain bersolat subuh berjamaah, kemudian taklim untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi ujung-ujungnya surga. Semua ada manfaatnya. Begitu pentingnya majelis ini, sehingga Allah memberikan kemudahan, Allah memberikan kelancaran untuk bisa dimudahkan jalannya menuju surga. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah mendapat kebaikan, maka Allah akan pahamkan tentang agamanya. Jadi kita sering duduk di majelis itu, insya Allah akan mendapatkan kebaikan dari Allah. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah akan mendapat kebaikan, ini kan kebaikan semua ini Pak, maka Allah akan menjadikan paham tentang masalah agama. Jadi jelas bahwa orang yang berilmu
Itu penting. Untuk itu kita wajib untuk menuntut ilmu. Ya, sarana yang sudah disediakan oleh DKM Masjid Anas ini, masya Allah, sangat luar biasa. Ya, kita duduk di majelis, sekedar duduk saja, walaupun tidur, itu mendapat ampunan. Jadi boleh tidur, Pak. Tapi jangan semuanya tidur, nanti saya pulang sendiri. Itu keutamaannya, derajatnya dinaikkan, jadi sumber solusi. Jadi itulah pertanyaan Allah, ya. Dari pertanyaan Allah, hal yastawil ladina ya'lamun waladina la ya'lamun. Apakah orang yang mengetahui sama dengan orang yang tidak mengetahui? Ya. Secara implisit kita sudah tahu jawabannya. Makanya Allah tidak langsung mengasih tahu jawabannya. Tapi cukup Allah sindir di ayat berikutnya. Jadi bagi orang yang berakal sehat, yang mau menerima pelajaran. Artinya kita dituntut untuk berilmu. Ya. Demikian ya kurang lebihnya. Mohon maaf nih. Barangkali masih ada waktu untuk sharing, untuk diskusi. Silahkan yang ada bisa disampaikan atau ada pertanyaan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya tadi Bapak bilang sudah tidur, pengantuk, atau pintar. Karena saya merasa bodoh, tadi kan sudah ada. Kalau bodoh, kalau nggak tahu tanya, kan begitu ya. Saya merasa diri saya bodoh dan saya tidak tahu, maka saya bertanya. Berkaitan dengan tadi surat Az-Zumar ya, Az-Zumar yang ke-9 yang ayat terakhir. Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang-orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Kalau ini kita kembangkan lagi, yang berakal sehat itu banyak sekali. Orang yang berakal sehat mau mempelajari, mau mengerti. Ada juga yang berakal sehat tidak mau juga mengerti. Betul. Ada juga orang yang tidak berakal sehat seperti kayak orang sakit, gitu kan? Jadi berakal sehat ini kalau kita mengembangkan bisa 2 semester, 3 semester. Akal sehat. Iya. Allah menjawab yang berakal sehat itu udah banyak sekali. Yang harus kita pelajari itu banyak hal-hal itu. Itu yang kedua berkaitan dengan adil. Adil itu tidak sama. Adil itu tidak sama. Ya Pak ya. Adil itu tidak sama. Proporsional Pak ya. Proporsional. Yeah. Jadi adil. Makanya ada kalimat Allah Maha Adil. Kalau Allah yang berkata adil ya kita harus yakin dan percaya bahwa Allah itu sudah akan memberikan sesuatu yang proporsional. Seperti kalau kita di dunia ini adil itu tidak boleh pokoknya semuanya sama rata, nggak boleh. Kalau semua dibilang adil sama rata itu komunis. Komunis itu adil sama dibilang pokoknya adil sama rata semuanya itu komunis. Tapi kalau kita di sini adil itu tidak rata. Contohnya mungkin gajinya tukang sama laden. Connect. Beda. Karena masih kerja sama apa? Oh enggak, pokoknya saya akan gaji harus sama. Ya amuk lah. Kalau adil di dalam diungkapkan secara sempit Pak ya. Jadi ya harus adil. Nah, itu kalau kita masukkan adilnya seperti yang saya bilang itu komunis itu. Soalnya negara komunis gitu. Adil semuanya sama. Boleh sama rasa sama apa itu Pak? Iya, sama rasa sama rata sama-sama. Sama. Itu kalau adil di dalam. Jadi kalau kedua
saya bilang adil itu tidak sama, kecuali Allah yang berfirman, Allah yang punya yang maha adil ya Allah. Karena apa? Kalau Allah udah maha mengetahui, jadi porsinya dia udah tahu. Terus yang ketiga berkaitan dengan amanah. Nah inilah apa nih yang sedap-sedap tadi saya pada sadar Pak, ada ngatur juga tadi Pak Bapak bilang ya jangan tidur semua kayak bangun tuh. Tapi Pak amanah, apa amanah? Tapi memang kalau amanah itu sulit Pak. Iya. Jadi apa ya gampang susah, gampang didengar susah dilaksanakan amanah itu. Ya, gampang pokoknya gue sih amanah siapa lu? Amanah itu gampang dilaksanakan. Karena kalau amanah kan kita harus jujur tadi benar, kita jujur kita nggak boleh ngomong. Tapi dengan amanah inilah yang kadang-kadang susah dilakukan. Kita pengen jujur, pengen ya. Tapi pas kita mau melaksanakan contoh apa? Kalau kita titip omongan pasti lebih. Mungkin. Ya. Dimungkinkan Pak ya? Dimungkinkan pasti lebih. Tapi kalau titip uang bisa kurang. Bisa nggak amanah nih. PT IKA ini. Titip uang amanah kan jujur. Saya bersumpah demi Allah akan melaksanakan tugas ini dengan baik. Bohong. Bohong juga. Iya. Sudah pakai nama Allah. Tetap tidak jujur, tidak amanah. Nah itu tadi. Iya. Amanah itu gampang didengar tapi susah dilaksanakan. Iya. Yang kita ya alhamdulillah tadi kembali kita masih bisa kumpul dari sini mencari ilmu, menambah ilmu, ya. Tadi Bapak bilang jangankan menambah ilmu ya, ilmu yang kita dapat, tidur saja dapat pahalanya banyak. Apalagi Dapat ampunan Pak. apalagi dengan kita mendapat ilmu dari ceramah, kita menunggu itikaf di masjid ini dengan tujuan juga ada dua tujuan Pak kita di sini Pak. Satu, pertama kita mendapat ilmu dari Bapak tausiah. Kedua, insya Allah dengan kita niat untuk sholat aja itu udah bakal. Jadi dua keistimewaan kita duduk di sini, yaitu inilah tadi orang-orang yang mempunyai akal, ya kan? Sudah dikasih tahu seperti itu, tapi nggak mau diambil. Iya. Itu kan nggak benar, maaf kata, itu kan nggak berakal. Itulah zaluman jahula. Tapi kalau kita ini alhamdulillah akalnya sehat semua nih. Amin. Kalau kita nggak akan sehat, kita nggak akan ada di sini, mungkin di rumah sakit. Itu aja Pak, Iya. saya mudah-mudahan mungkin kalau salah itu punya saya, kalau benar itu punya Allah. Iya, pasti Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mengenai adil, kita akan mesti tahu divisinya dulu Pak. Adil. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya, artinya proporsional. Misalnya kita punya anak 3 nih Pak, kuliah, SMA, SD. Ketika kita ngasih bekal, nggak mungkin sama Pak. Tapi kita harus berbuat adil. Berbuat adilnya itu bukan nilai samanya, tapi semua dibekelin. Yang kuliah misalnya 100.000, yang SD nggak mungkin 100.000. Tapi di situ itu keadilan harus ditegakkan. Jangan sampai ini dikasih bekal, ini enggak. Nah ini baru tidak adil. Jadi adil menempatkan sesuatu pada tempatnya alias proporsional. Kemudian makanya saya bilang, saya tentukan kalau kita di ukuran sama saja berkaitan kalimat adil itu ya komunis. ya sama rata sama rasa. Iya. Itu memang Di sana tuh, jurgan komunis ya. di komunis pun juga gitu Pak. Masalah dalam keluarga juga sudah tidak ada kait ini lagi. Anak semuanya nggak usah pakai uang, nggak pakai berangkat sekolah. Nggak perlu dari ini.
Ya pokoknya tadi sama rasa sama ya. Kemudian yang amanah tadi Pak ya, yang amanah itu memang tidak mudah Pak. Nah itulah karena ganjaran-ganjaran surga itu tidak selalu mudah. Karena tadi dikatakan oleh Imam Ghazali, seorang ulama yang besar aja, dia mengatakan yang paling berat itu amanah. Nah amanah itu dicontohkan tadi di surat Al-Ahzab ayat 73 itu. Ketika amanah itu ditawarkan kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, mereka menolak. Karena berat Pak, takut, khawatir, tidak bisa menerima amanah dengan baik. Itu memang berat, tetapi walaupun berat, semuanya itu berat, tetapi harus dijalankan. Maka kata Quran, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Kita punya batas kemampuan Pak, karena kesempurnaannya milik Allah. Kita nggak bisa total, karena memang sudah dinas Pak. Bertakwalah sesuai dengan kemampuan, mastata'tum. Fatonah cerdas. Iya. Itu kan sifat-sifat Nabi kan ada 4 itu kan. Amanah, sidik, fatonah, tabligh. Iya. Amanah dapat dipercaya, sidik orang yang benar, kemudian fatonah cerdas, tabligh menyampaikan. Mudah-mudahan kita ini orang-orang yang cerdas. Amin Pak. Tapi juga jangan sampai kebablasan bisa berjalan. Tapi saya setuju dengan perkataan Pak Tatang yang pertama tadi, bahwa kita itu manusia lebih baik mengaku bodoh Pak. Jangan kita malah sok pinter. Itu sombong Pak, nanti timbulnya akan sombong. Bahwa di antara kita ini saya lah yang paling bodoh itu. Itu pengakuan yang tulus itu sebenarnya. Iya. Ada lagi ya, monggo. Tadi Pak menyampaikan bertakwalah sesuai dengan kemampuan. Ini kalau umum Pak dibilang sesuai kemampuan itu biasanya ambil yang paling rendah. Iya. Gitu. Gitu kan. Nah itu seperti halnya gini, pergi haji jika mampu. Iya. Jika mampu itu diambil yang persepsi banyak pasti ngambil apa? Nah itu kalau yang tadi bertakwalah sesuai dengan kemampuanmu itu, kalau ukurnya menurut kita apa? Menurut Allah katakan gitu. Itu gimana? Karena sesuai kemampuan itu karena orang kan kami paling Iya. kemampuan itu cuma segini. Gimana tuh Pak? Iya. Mencikapi. Kalau dicontohkan ya Pak, kan perlu contoh kemampuan itu ya. Seseorang yang sholat itu ya utamanya berdiri Pak. Utamanya berdiri. Ketika kita tidak mampu berdiri, maka dibolehkan untuk duduk. Nah kalau kita mau mencapai keutamaan itu nggak bisa Pak, karena kita ada kelemahan, atau ada orang yang sakit, atau ya berat kalau untuk berdiri itu. Nah itu sesuai di kemampuan itu di situ Pak. Kita tidak boleh memaksakan karena saya sakit nggak kuat berdiri, tapi tetap harus berdiri untuk mencapai keutamaan itu. Nggak bisa Pak. Justru itu nanti akan timbul mudorot. Bisa jadi ketika dia memaksakan untuk berdiri, dia jatuh sakit lebih parah. Maka dibolehkan untuk duduk. Nggak bisa duduk, bisa dengan rebahan. Ya, rebahan nggak bisa apa? Isyarat. Kedap-kedip apa ya? Ya dengan komat kamit aja gitu. Nah, kalau sudah nggak bisa komat kamit, nanti di komat kamitin baru. Ya tatarannya begitu Pak. Seperti juga haji Pak. Nah, nggak punya duit tuh jangan Pak. Sebagai orang yang muslim itu harus teguh, harus kuat. Saya harus bisa haji.
Diniatkan, pertama itu diniatkan dulu. Saya pendapatan saya 2 juta misalnya sebulan, mosok bisa haji? Jangan bilang begitu, Pak. Jangan bilang begitu. Tapi harus, insya Allah nanti Allah tolong kok itu. Kan banyak itu contoh-contoh kejadian itu. Tukang bubur naik haji. Ini saya contohkan saya aja, Pak. Saya itu juga gitu, Pak. Suatu rezeki yang tidak diduga-duga. Enggak ada itu apa. Dulu ya masih jahil, Pak. Enggak ada apa pikiran untuk ke Mekah itu enggak ada, Pak. Tiba-tiba malam ditelepon, "Mas, besok umroh ya?" Wah, umroh nggak tahu saya gitu. Ya, besok umroh tanggal sekian, besok ngurus ini dulu, paspor dulu itu. Nah, hal-hal semacam itu kan apa ya? Setelah kita diberitahu gitu, nah saya langsung berusaha gimana nih caranya umroh itu, belajar ngaji gitu. Nanti sesuai dengan kemampuan kita, bahwa kita di sono nanti begini begitu ya udah semampu kita apa gitu. Yang penting semua dilaksanakan syariatnya. Adapun ketika kita bisa tawaf. Kalau nggak bisa di sana kan disediakan kursi roda juga, Pak. Iya kan? Ya. Begitu ya, Pak. Jadi gini, Pak, kalau untuk kita ini menguatkan hati kita ingin pergi haji, itu kita sering-sering datang ke orang yang baru pulang haji. Iya. Atau orang-orang yang pulang jalan ke sana. Karena apa? Orang yang belum pergi haji pulang ke sini pasti akan bercerita bagaimana nih, waktu saya di sana begini, keindahan sana begini. Itu menjadi membangkitkan kita, aduh aku ingin ke sana. Motivasi, Pak. Motivasi. Jadi itu salah satu motivasi kita untuk pergi haji itu. Karena kalau kita diceramahin, wah nanti gini, kadang-kadang udah masuk kiri, dari masuk ke kiri, keluar lagi dari kiri. Jadi kalau orang yang pulang haji kan dari kiri dia keluar ke kanan. Jadi ada yang nyangkut di tengah-tengah. Jadi kalau bisa, kalau nanti pas ini kan bulan depan sudah mulai haji ya, orang-orang benar-benar berangkat. Nah pulangnya itu nanti kita dengarkan cerita ya dia. Ceritanya dia bagaimana enaknya, bagaimana susah dukanya di sana. Karena di haji itu yang saya lihat dulu tahun 2000 Pak, yang saya lihat tuh terutama ibu-ibu deh, ya, bukan tawaf di Ka'bah, bukan, tapi di pasar, di pasar. Wah, pasar Seng ya, Pak. Ya dulu pasar Seng kan dekat bukan bakso itu. Bakso Udin. Dan di sana juga orang-orang itu Pak, kebanyakan itu. Padahal di dalam Masjidil Haram itu masih kosong. Tapi orang-orang sudah banyak yang di luar. Saya tanya, kenapa kok nggak di luar, nggak di dalam, di luar? Kalau di luar, kalau di dalam takut hilang. Ada tempat penitipan sudah dulu. Takut hilang Pak. Bodoh sekali kamu bilang. Segala itu masukin nama kerasa kamu bawa ke dalam, kamu bisa dapat ke dalam. Itu. Jadi ya mungkin niatnya niat wisata doang, niatnya Allah. Banyak yang begitu, Pak. Iya. Ulama juga menyarankan jangan selfie di sono itu, Pak. Tapi ini nggak terhindarkan itu kayaknya. Iya. Iya. Makanya. Tapi sekarang bikin film, bikin video, iya. Bikin TikTok kan. Kudanya luar biasa, Pak ini. Kata harus dikuatkan dengan ilmu. Insya Allah. Yang lain? Iya, siap. Tadi kan masalah adil ya, Pak Atam. Sekarang jujur, Pak. Jujur. Iya. Apakah jujur itu selalu berdampak baik? Misalnya ada juga yang jujur manfaat. Iya. Ya, contohnya
meskipun itu benar, karena itu aib, kita bilang kita nggak tahu, kita tidak jujur dengan dia, karena tidak jujur sama dengan bohong kan. Nah itu gimana Pak? Ya. Kalau ceritakan aibnya dia, kita ceritakan kan ada masalah mengatakan apa yang ada di diri dia dan itu adalah aib. Baik. Memang jujur itu kalau bicara tidak bohong, tidak dusta. Ya. Itu adalah jujur. Nah, kalau di dalam mungkin kita kan harus jujur, tapi kalau kita ditanya sama penyidik, misalnya kita untuk mengenai suatu hal yang mudarat, dimungkinkan untuk tidak jujur, tapi ini kan khusus ini ya. Bisa saja begitu orang itu. Nah, tetapi kalau jujur tadi dikatakan apakah akan baik itu ya, pasti itu. Pasti. Kalau kita diawali dengan kejujuran, pasti akan mengantarkan kepada kebaikan. Kenapa? Karena Rasulullah yang bilang. Rasul orangnya yang jujur, nggak pernah bohong. Ya. Tapi kan dalam sisi instannya ya, misalnya ada seorang wanita datang ke tempat itu, Pak, saya mau sembunyi tempat Bapak. Kenapa terbawa tempat itu? Oh ya, tiba-tiba yang cari datang, saya mau diperkosa Pak, kata cewek itu kan. Dia sudah datang, Bapak ditanya, Bapak lihat, ada cewek nggak sih tadi hari? Bapak ngomong. Ya. Itu sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah. Itu kan bohong juga berarti. Ya memang bohong nanti ada yang dibolehkan Pak. Ya. Rasulullah itu ketika ada maling lari di depan Rasulullah, ya, lalu masuk ke rumah Rasulullah. Orang yang mencari tadi nanya ke Rasulullah, apakah kamu lihat orang yang lari tadi? Rasulullah mundur sedikit. Nah ini kan teknik ini, Pak. Saya tidak melihat orang yang di depan saya tadi. Ya, tapi Rasul sudah mundur duluan, satu langkah misalnya gitu. Jadi secara implisit dia tidak bohong. Dan dia melindungi orang tadi untuk kemaslahatan. Baru nanti setelah tahu kan baru ditanya kenapa-kenapanya gitu. Nah, begitu juga orang yang mau diperkosa, apa kita jujur? Nah, makanya jujur, bohong itu dibolehkan dalam Islam dalam 3 hal. Ya, salah satunya adalah berbohong kepada istri. Misalnya ini istri masak keasinan misalnya gitu. Ya. Wah, ini masakan manis banget misalnya gitu, padahal asin. Itu dibolehkan gitu untuk secara halus sebenarnya untuk menyindir istri. Ada lagi untuk mendamaikan di antara teman yang bermusuhan. Boleh berbohong, misalnya A dengan B ini bermusuhan. Maka si X ini ngasih tahu kepada A bahwa si B itu menyesal. Dia pengen minta maaf, dia pengen sekali bertemu dengan kamu gitu. Nah, si X juga kembali ke B, ngomong begitu juga. Nah, dengan berbohong seperti itu, ini ada maslahatnya sehingga antara A dan B ini bisa bertemu, bisa baik. Itu. Iya. Jadi ada yang dibolehkan. Ya. Kita lihat konteksnya, Pak. Baik ya, udah jam 6. Kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.